Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Bali United dengan Persita Tangerang, di mana Bali United berhasil memperoleh kemenangan setelah mengalahkan Persita dengan skor 3-0. Dengan hasil ini Bali United menutup paruh musim pertama dengan di peringkat ke-6 yang artinya masih berada di segmen papan atas. Dan untuk Persita Tangerang ini masih berada di peringkat 15 masih belum aman dari zona degradasi untuk penutupan paruh musim pertama. Nah, kalau kita lihat jalannya pertandingan di babak pertama, sebetulnya sudah terlihat kalau skema permainan dari kedua tim ini sama-sama bermain cepat. Bali United tetap masih sama bermain dengan mengandalkan sektor tengah M. Rashid dengan Eber Besa, lalu ada Private Barga, lalu ada Kadek Agung yang tadi bermain dari awal bersama Arjuna Jadi Arjuna di sektor sayap. Nah, sebetulnya dari permainan kedua tim yang menurut saya masih menjadi PR untuk penyerangan Bali United ini berapa kali sering telat momentum karena Eber Besa dengan Private itu kalau saya bilang masih kurang cepat untuk memberikan counter attack. Ini sangat terlihat berbeda sekali ketika Eber Besa dan Private di babak kedua diganti. Nanti saya jelaskan secara perlahan. Sedangkan untuk Persita sangat terlihat kalau kontribusi sektor kiri kanan ini nggak terlalu berjalan. Berapa kali Persita mengandalkan passing cepat itu lebih tertuju ke sektor tengah yang lebih kuat. Penampilan Besinyong di babak pertama sebetulnya cukup bagus untuk mengatur tempo penyerangan Persita. Tapi memang ketika masuk sektor sayap kalau saya bilang pressing yang dilakukan dari pertahanan Bali United memang cukup rapat cukup solid. Jadi pemain Persita Tangerang ini sulit untuk bisa keluar dari pressingnya pemain Bali United. Sedangkan untuk Bali United sebetulnya ketika melakukan penyerangan, pressing dari pemain Persita itu nggak terlalu kompak atau nggak terlalu tersistem dengan baik. Jadi berapa kali bisa dimanfaatkan untuk menciptakan peluang dari Bali United. Itu di awal-awal menit sudah ada Jefferson yang harusnya mungkin bisa menciptakan 1 gol dari 3 peluang emas tapi sayang sekali masih belum on target. Lalu Persita juga ada peluang dari penalti Vergonzi di mana Maringa berhasil melakukan clearance atau tepisan ke arah tengah. Jadi sebetulnya dari babak pertama menurut saya penyerangan Bali United sebetulnya bisa lebih maksimal kalau Private dan Eber Besa nggak terlalu banyak bermain individu karena kan penyerangan Bali United sangat membutuhkan momentum waktu, tapi justru karena Private dan Eber Besa sering lebih lama untuk memberikan passing, jadi pertahanan Persita sudah lebih cepat untuk balik ke belakang. Lalu passing long ball yang diberikan dari Private atau Arjuna memang masih belum banyak yang sesuai sasaran ke Jefferson gitu tapi pressing yang dilakukan dari Bali United ini cukup bagus. Makanya penyerangan Persita kalau saya bilang nggak bisa mengambil alih permainan karena Bali United terus bermain pressing. Tapi untuk masalah pertahanan sebetulnya Persita sudah kelihatan kalau pertahanannya ini belum solid. Nah langsung kita masuk di babak kedua. Di babak kedua di sini M. Rashid langsung masuk menggantikan Arjuna lalu ada Jefferson menggantikan Spaso. Sebetulnya penampilan Jefferson cukup bagus tapi mungkin ada tujuan lain dari Teko yang melihat mungkin Jefferson lagi belum harinya karena berapa kali melakukan peluang nggak bisa menjadi gol gitu. Mungkin pikirannya seperti itulah Teko, makanya memasukkan Spaso yang mungkin hokinya untuk menciptakan peluang menjadi gol lebih tinggi. Dan ini terbukti ketika Spaso baru masuk di menit 49 langsung bisa menciptakan gol. Itu assist dari Private Barga Jadi di sini Private berhasil untuk mengirimkan passing manja ke Spaso dan sebetulnya Private juga banyak peluang. Bali United sebetulnya ketika Private belum diganti dengan Eber Besa itu harusnya sudah bisa kill the game. Tapi berapa kali penampilan Aditya Harlan juga cukup bagus untuk bisa melakukan keputusan maju berapa kali. Lalu Private juga ada 1 peluang emas assist dari Spaso sayang kontrol bolanya masih terlalu jauh. Jadi sayang sekali sebetulnya Bali United baru unggul 1-0 ketika Private dengan Eber Besa sebetulnya juga ada peluang emas. Lalu Eber Besa diganti oleh Ramdhani Lestaluhu, Private lalu diganti oleh oleh
sebentar saya cek ya, saya lupa. Private diganti oleh M. Rahmat. Ya, jadi hanya pergantian pemain saja dan memang Teko melakukan penyegaran ya, karena Bali United yang sudah tampil sangat dominan sekali di babak kedua, tapi ya untuk menciptakan gol ini belum bisa muncul gitu ya, atau gol kedua belum bisa terjadi. Dan sebetulnya permainan di babak kedua, Persita Tangerang hampir nggak memiliki peluang emas kecuali free kicknya Vidal yang masih ke samping tiang gawangnya Maringa, ya, yang melalui servis bola mati. Melalui servis bola hidup, ini sangat kesulitan untuk melakukan zona area pertahanannya Bali United yang cukup rapat. Dan sebetulnya ketika Private dan Eber Besa diganti ya Besoni bermain, M. Rahmat bermain, lalu Irfan Jaya sebelum diganti juga bisa menciptakan gol ya, itu assist dari Lestaluhu ya, yang baru bermain langsung bisa memberikan assist. Sebetulnya kalau permainan Bali United ini singkat padat jelas judulnya. Ya, jadi ketika bertahan lebih menumpuk pemain di sektor tengah yang bisa meredam penyerangan Persita agar nggak bisa berkreativitas. Lalu ketika Bali United mendapatkan bola, ini langsung passing cepat. Ya, langsung passing cepat tanpa ada pemain yang mungkin di babak pertama Eber Besa Private yang suka lama gitu ya untuk membawa bola. Tapi di babak kedua sangat cepat aliran bola penyerangannya Bali United. Ya, di sini juga tercipta gol ketiga dari Besoni, itu ya sebetulnya M. Rashid ingin menunjukkan bola ke Yabes ya, tapi bolanya sempat berbelok karena sentuhan dari pemain Persita. Lalu sebetulnya Aditya Harlan sudah cukup bagus keputusannya maju, tapi bolanya justru kembali ke Besoni dan tercipta gol. Ya, jadi sebetulnya dari permainan ini saya bilang Bali United bermain cukup simpel. Ya, jadi ketika bertahan ya menumpuk di zona area sendiri, tapi ketika membangun serangan ya transisinya ini sangat cepat. Belum ditambah dari Nofri Setiawan atau Ricky Fajrin yang ikut melakukan overlap. Jadi sebetulnya permainan dari Bali United memang ya mengandalkan counter attack, dan ini terbukti berhasil counter dari Teko. Ya, karena Persita Tangerang dibuat gak berkutik di babak kedua. M. Rashid Lestaluhu lebih dominan bertahan dengan Kadek Agung ya. Lalu ketika membangun serangan juga gak ada gelandang serang yang murni dari Bali United karena Eber Besa diganti, tapi ya terbukti lebih efektif gitu loh penyerangan dari Bali United. Ya, jadi dengan hasil ini menurut saya perbedaannya untuk Bali United dari segi pertahanan, Bali United ini bermain konsisten selama 90 menit. Ya, pressingnya itu cukup bagus. Tapi untuk penyerangan Bali United, kenapa lebih bagus di babak kedua daripada di babak pertama? Menurut saya kuncinya di gelandang serang Eber Besa. Eber Besa masih sering lama untuk membagi bola, jadi momentum waktu untuk Bali United bisa menciptakan peluang jadi hilang. Ya, lalu Private sebetulnya di babak pertama ya bermain cukup bagus ya, bisa memberikan satu assist juga ke Spaso. Tapi karena peluang-peluang yang sebetulnya bisa diberikan passing untuk menjadi gol, tapi Private justru ya berapa kali nggak bisa menyempurnakan passing itu menjadi peluang ya. Jadi mungkin di sini pergantian pemain yang dilakukan oleh Teko kepada Private ya diganti oleh M. Rahmat ya, ini juga mungkin ada evaluasi dari penglihatan Teko kalau Private seperti lagi nggak perform banget ya. Sebetulnya peluangnya banyak lah intinya Private, tapi sayang gitu nggak bisa dibuat menjadi passing-passing yang bisa membuat gol karena Bali United ini banyak sekali peluangnya gitu. Ya, lalu ya ketika Lestaluhu bermain, M. Rashid bermain, yang artinya Bali United nggak memiliki gelandang serang yang murni. Ya, ini terbukti ya kalau pemain box to box yang dipasang Kadek Agung dengan Lestaluhu atau sering bergantian dengan M. Rashid, aliran bola dari Bali United ini lebih cair untuk maju ke depan. Jadi ya momentum waktu Bali United melakukan counter attack itu lebih banyak berhasil daripada di babak pertama. Ini yang saya bisa ambil. Sedangkan untuk Persita sama sekali nggak ada kreativitas di sektor tengah. Salah-salah passing juga terlihat dari Bae Shin-yong. Ya, sebetulnya saya berharap Bae Shin-yong ini bisa diganti karena passing-passingnya sudah nggak terlalu banyak yang terarah dengan baik ya ke M. Toha atau ke Vergonzi. Lalu ya penampilan dari jarak lini tengah dengan lini depan juga berjauhan. Ya, ini yang membuat cukup kerepotan untuk Persita bisa masuk ke pertahanan Bali United yang menumpuk 3 pemain di belakang. Ya, di sektor tengah M. Rashid, Kadek Agung, dan Lestaluhu. Ya, jadi kreativitas dari Persita Tangerang benar-benar belum terlihat di babak kedua. Nah, lalu untuk masalah pertahanan juga ya Persita Tangerang yang sudah terlihat fokusnya seperti hilang ya karena selalu didapatkan tekanan serangan balik dari Bali United, ya akhirnya juga namanya pertahanan terus dilakukan tekanan ya akhirnya jebol juga.
Ya, paling ini yang saya bisa ambil dari pertandingan Bali United dengan Persita Tangerang. Jadi selamat ya untuk Bali United yang meraih 3 poin. Kemenangan beruntun ya dalam 4 pertandingan ini ya. Terakhir hanya imbang lawan Persija. Jadi 5 pertandingan tanpa terkalahkan dan menutup paruh musim ini berada di peringkat ke-6 ya, atau di segmen papan atas. Jadi cukup bagus untuk Bali United. Permainan pressingnya, penyerangannya terutama di babak kedua ya, judulnya singkat padat jelas untuk permainan Bali United. Lalu untuk Persita Tangerang dengan kekalahan ini tetap semangat ya. Kalau dilihat memang permainan Persita ini di sektor tengah nggak ada kreativitas sama sekali di babak kedua. Ditambah Bali United di babak kedua ya melakukan pergantian pemain yang lebih menumpuk di sektor tengah. Nah, ini menambah kreativitas Persita, sulit sekali untuk bisa masuk ke zona tengahnya dulu dari Bali United. Karena nggak ada kreativitas, jarak pemain tengah dengan depan juga berjauhan. Vidal, Vergonzi itu hampir nggak terlihat kontribusinya di babak kedua karena sektor tengah hampir nggak ada kreativitas. Ya semoga ini ada solusi yang diberikan dari Divaldo Alves ya untuk di paruh musim kedua nanti. Jadi tetap semangat untuk Persita Tangerang. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan pada kalian. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.